terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali untuk Anda 3 berita utama kami hari ini. Seorang pilot helikopter berkebangsaan Selandia Baru tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata di Mimika, Papua Tengah. BBM solar langka di Merauke, sopir truk harus antre sejak malam hari. Harga minyak kita di Merauke mahal. Partisipasi pemilih dalam pemilu tahun ini menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Dalam Pileg dan Pilpres Februari lalu, jumlah pemilih mencapai 70% dibanding pemilu sebelumnya, berkisar 60%. Berkaca dari Pilpres dan Pileg, KPU Merauke berharap partisipasi pemilih saat Pilkada lebih tinggi lagi, sekitar 80%. Namun Ketua KPU Merauke, Roske Bubun tidak membantah, letak dan geografis Merauke adalah masalah dan tantangan tersendiri saat Pilkada nanti. Oleh sebab itu kami berharap bahwa semua masyarakat harus terdaftar sebagai pemilih sehingga kita pastikan bahwa tanggal 27 November nanti angka partisipasi kita boleh meningkat. Jika kemarin di Pileg dan Pilpres angka partisipasi kita boleh mencapai 77%, kita harapkan di Pilkada ini kalau bisa 85% harus partisipasi masyarakat Kabupaten Merauke. Dan tentunya kami berharap dukungan dari semua pihak untuk kami KPU sebagai penyelenggara melaksanakan seluruh tahapan. KPU Merauke saat ini terus menggenjot daftar pemilih yang saat ini masuk dalam persiapan penetapan daftar pemilih tetap. Diperkirakan tingkat pemilih tetap di Merauke untuk Pilkada serentak mendatang tidak jauh dari angka sebelumnya, sekitar 162.000 pemilih. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemilihan gubernur dan bupati di Merauke, Papua Selatan semakin dekat. Terlihat dari baliho dan spanduk yang mulai bertebaran di mana-mana. Belajar dari pengalaman Pilpres dan Pileg sebelumnya, Bawaslu Merauke langsung menyoroti soal pemasangan baliho dan spanduk yang tidak memenuhi standar estetika dan aturan yang berlaku. Ketua Bawaslu Merauke Agustinus Mahuse meminta bakal calon bupati dan wakil bupati Merauke berkomunikasi dengan pemerintah daerah seperti Bapenda dan Satpol PP agar baliho atau alat peraga kampanye ini enak dipandang mata dan letaknya juga sesuai dengan aturan. Kaitannya dengan baliho-baliho itu sebenarnya kita bicara soal etika politik. Etika politik itu maksudnya mereka mengkomunikasikan ide, ada baiknya menaati aturan. Nah, pemasangan baliho ini kan kita bicara soal estetika kota. Semestinya bakal calon kalau bisa mengkomunikasikan soal penempatan ini pada stakeholder yang ada di daerah. Nah, hari ini Satpol dan juga penerimaan daerah. Bapenda. Nah, Bapenda itu harus dikomunikasikan soal penempatan baliho. Itu kan persoalan estetika. Nah, ketika tahapan pendaftaran dan penetapan itu kami akan fokus di pengawasan penetapan itu karena dalam tahapan itu pastinya sudah dikomunikasikan soal titik-titik untuk pemasangan APK atau alat peraga kampanye. Di tahapannya mungkin sekitar September atau Oktober sudah jelas. Jadi saat ini memang perlu dihimbau kepada bakal calon dan tim suksesnya hendaknya memperhatikan estetika dan tata kota. Komunikasikan hal tersebut dengan baik kepada pihak Bapenda, penerimaan pendapatan daerah dan juga Satpol PP sehingga kota Merauke tidak terlihat semrawut. Ya, masyarakat harus sadar juga bahwa itu bagian juga dari penilaian apakah mereka atau tertib atau tidak harus menjadi kesadaran kita.
Walaupun pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Merauke dimulai pada 26 Agustus mendatang, namun bakal calon bupati dan wakilnya mulai pasang kuda-kuda dengan mengobral janji agar dikenal masyarakat luas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemprov Papua Barat Daya mengkampanyekan Bulan Cinta Laut, yakni bulan bersih-bersih pantai Pulau Dom dari sampah, khususnya sampah plastik. Para aparatur sipil negara memungut sampah plastik yang mengotori pantai, lalu memasukkannya ke dalam kantong sampah dan membawanya ke salah satu lokasi di pulau ini. Keberadaan sampah plastik ini mulai mengancam lingkungan dan biota laut di sekitar pantai Dom yang bersejarah. Setiap tahun, setiap provinsi yang ada laut, ada pesisirnya, kegiatan Bulan Cinta Laut. Artinya bahwa image orang bahwa laut itu tempat sampah yang besar atau tong sampah. Tapi ini bukan laut, ini bukan tong sampah yang besar untuk dibuang sampah dan lain-lain. Tapi laut masa depan bangsa, laut untuk pembangunan masa depan, laut untuk kesejahteraan anak kita, laut untuk keberlanjutan. Sehingga Bulan Cinta Laut ini kami setiap provinsi yang ada laut, kita mensosialisasikan ke seluruh daerah-daerah kabupaten pesisir bahwa jangan lagi buang sampah ke laut. Sudah saatnya laut itu kita jaga, kita pelihara dari lingkungan, kebersihan. Laut bukan lagi tong sampah. Sehingga masyarakat pesisir, nelayan-nelayan, pengguna akses laut dan lain ini, kami menyadarkan mereka supaya jangan buang sampah ke laut lagi. Laut harus bersih, pantai bersih, ikannya sehat, nelayan tangkap ikan, jual, masyarakat makan, tidak terkontaminasi dan sebagainya. Bulan Cinta Laut merupakan program nasional dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertujuan mengajak masyarakat belajar melestarikan kelestarian laut sebagai sumber kehidupan. Pulau Dom memiliki keindahan alam yang mempesona. Di pulau ini banyak tumbuh buah-buahan khususnya sukun. Selain pemandangan yang indah, pulau ini juga bersejarah. Pada zaman penjajahan Belanda, pulau ini pernah menjadi ibu kota pemerintahan Sorong dan saat masa pendudukan Jepang, pulau ini jadi benteng pertahanan. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya.